Ya, selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Brian Matis dalam program acara Mercinius. Pemirsa, kenaikan harga daging sapi yang mengalami peningkatan yang sangat memuncak dikarenakan stok daging sapi yang terbatas. Harga daging sapi di seluruh pasar tradisional mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pedagang menaikkan harga jual dari kisaran Rp80.000 hingga Rp82.000 per kilogram. Sebelumnya, para pedagang menjual daging sapi kepada pelanggannya dengan kisaran harga Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini disebabkan terbatasnya stok daging sapi. Karena besarnya permintaan konsumen, tidak ingin merugi, para pedagang di pasar tradisional akhirnya memilih menaikkan harga jual daging sapi. Tetapi, menaikannya harga daging sapi tidak sama sekali mempengaruhi pelanggannya, karena daging sapi masih dianggap menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, seluruh aktivitas pemotongan sapi di rumah potong hewan atau RPH nampaknya semakin berkurang. Biasanya dalam sehari, RPH dapat melakukan pemotongan 10 ekor sapi. Kini hanya dapat memotong 5 ekor sapi setiap harinya. Ya pemirsa, kembali lagi dalam permasalahan pemilihan Capres dan Cawapres 2014. Sudahkah Anda mendapatkan pemilihan yang tepat? Berikut liputannya. Debat Capres 2014. Debat antara Prabowo dan Jokowi. Debat yang berlangsung di beberapa wilayah. Nah, Prabowo mengatakan visi dan program hal ini baik tinggal masyarakat yang memilih butuh yang mana. Ucap Kodrat Jakarta, salah satu visi Prabowo dianggap menarik terkait ekonomi kerakyatan, namun hal ini masih membutuhkan deskripsi dan relasi. Yang paling relasi memang program Jokowi, tapi tanpa ada visi yang lebih tepat juga akan membuat kita terangkap dengan urusan rutin. Poin Prabowo sangat kuat dan bisa lebih baik, tinggal masalah waktu yang baik. Jadi kata kunci nggak mudah. Tegasnya dan calon wakil presiden Hatta Rajasa mengungkapkan debat dalam kebijakan ekonomi setiap calon dalam kaitan dengan perkembangan dan keikutsertaan. Misi Jokowi akan menghindari hibah-hibah yang membuat negeri ini yang terkait negeri lain. Tidak ada yang gratis, setiap negara yang menyumbang pasti ada maunya. Pasti ada udan di balik batu, dan otonomi daerah harus perlu ditinjau lagi karena menambah raja-raja kecil di daerah yang akhirnya memperkaya pribadi dan kroni-kroninya saja. Dia mengatakan target tersebut sejalan dengan revolusi mental Jokowi. Menurut dia, revolusi kemunculan misi revolusi Jokowi karena bangsa ini selalu bermental ini yang menjadi dasar bahwa dalam transformasi tersebut menjadi petani abad 21 harus ada interlink, yaitu berdaulat di politik, berdikari di bidang ekonomi, dan membangun kebudayaan dan peradaban di Indonesia. Calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi Yusuf Kala mengingatkan bahwa ada dua perjuangan berat yang akan dihadapi PDIP. Perjuangan beserta partai koalisinya sesuai deklarasi pasangan Jokowi JK bersama ketua umum partai berkoalisinya PDIP. Kesempatan JK menempatkan pentingnya dukungan dan doa restu setelah deklarasi dilakukan. Saya mohon doa restu pertama untuk perjuangan. Musik tahun 2014 menjadi trending topik. Sebut saja Avril, Bruno Mars, dan Taylor Swift yang akan mengadakan touring konser di beberapa negara, termasuk negara Indonesia. Ya, lagi-lagi Indonesia digemparkan oleh sederet artis luar Indonesia yang sedang touring ke beberapa negara. Di tahun 2014 ini, sejumlah artis luar yang mengadakan konser touring ini sangat berdekatan waktunya. Sebut saja Avril pada mulai 12 Maret, Bruno Mars pada tanggal 24 Maret, serta Taylor Swift pada awal Juni. Tentu saja para fans Indonesia langsung menyerbu tiket konser. Mereka rela mengantri hanya untuk bertemu sang idola. Dalam pembelian tiket pun rela mengantri hingga bermalam. Dan alhasil tiket konser habis terjual. Selain itu,
pada pembelian tiket Taylor Swift yang sedikit mahal dibandingkan biasanya habis terjual. Ribuan fans mengantri dan membeli tiket hingga rela berdesakan. Taylor Swift berkata, konser yang paling heboh dan ramai hanya di Indonesia. Apalagi pada saat dia membawakan lagu 22 dengan aksi panggung yang ditemani penari latar membuat penonton semakin panas. Dalam aksi panggungnya, Taylor turun ke penonton dan alhasil penonton semakin heboh. Ya pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyantap hidangan Indonesia, seperti bebek bengil yang berasal dari Bali. Tapi tak usah jauh-jauh pergi ke Bali, di Jakarta pun sudah ada. Mari kita lihat liputannya. Bebek seolah kini menjadi tren kuliner di Indonesia, khususnya di Jakarta. Berbagai olahan bebek kini bisa Anda temui di setiap sudut ibu kota. Olahan bumbu khas Indonesia yang kaya akan rasa, dipadukan dengan tekstur daging bebek yang empuk dan lembut, sangat pas untuk disantap di setiap waktu. Maraknya restoran bebek di Jakarta menunjukkan bahwa peminat kuliner ini semakin banyak. Tempatnya pun beragam, mulai dari restoran hingga warung tenda kaki lima. Tiap tempat memiliki menu andalan bebek masing-masing dan ciri khasnya sendiri. Dari nama menu, sambal, sampai bumbu yang digunakan. Edisi hari ini akan memberikan restoran yang menyajikan berbagian bebek yang harus Anda cicipi. Bagi Anda yang sering keliling Bali, khususnya restoran yang satu ini, bebek bengil alias dirty duck. Nah, tapi Anda tidak perlu jauh-jauh ke Bali untuk menikmatinya, karena di Jakarta ada juga loh yang terletak di daerah Menteng, Jakarta. Sesuai nama dan konsep resto yang satu ini memiliki hidangan unggulan, bebek goreng yang berbeda dengan bebek goreng di tempat lainnya. Bebek goreng di tempat yang satu ini disajikan dalam ukuran yang besar, yaitu setengah ekor. Yang daging serta bumbunya sangat meresap, dikarenakan proses pemasakan dilakukan 3-4 jam agar menghasilkan bebek yang sempurna. The original crispy yang disajikan lengkap dengan berbagai macam jenis sambal, yang terutama adalah sambal matah yang bebeknya sendiri digoreng kering hingga bebek pun sangat renyah, yang dapat dimakan hingga ke tulang keringnya. Rasanya benar-benar crispy. Sedangkan untuk menu pilihan yang lainnya, bebek bengil juga menyiapkan bebek panggang sambal hijau. Di menu bebek yang satu ini, Anda akan menemukan bebek berlumur dengan sambal hijau, yang bebeknya sendiri dipanggang dengan kering, lengkap dengan sayuran dalam porsi. Yang saat Anda santap, bebek, bumbu yang meresap dan pedasnya sambal hijau akan Anda rasakan. Bumbu khas Bali dapat Anda rasakan secara sempurna dengan rasa yang autentik. Ya pemirsa, segmen terakhir ini saya akan mengajak Anda berliburan bersama teman atau keluarga Anda. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Brian Matius mengundurkan diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Ya pemirsa, sudah memasuki hari libur anak sekolah. Waktunya Anda mengajak keluarga dan anak-anak berlibur. Tidak perlu mengeluarkan duit banyak untuk keluar negeri, di daerah Jakarta pun ada, yaitu Kepulauan Seribu yang berada di DKI Jakarta.
yang memiliki 1010 pulau. Di antaranya ada Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan. Dan ada Pulau Untung Jawa, Pulau Kepala, dan lain-lainnya. Namun, di antara beberapa pulau tersebut, untuk berwisata yang paling murah harganya adalah Pulau Tidung. Tetapi tidak murahan, wisata yang berbasis masyarakat yang satu ini sangat cocok untuk teman-teman dan keluarga yang berbudget minim, bahkan tidak kalah dengan wisata pesisir lainnya. Pulau Tidung menjadi wisata terfavorit di Kepulauan Seribu, bahkan banyak peminatnya. Ada pula jembatan cinta yang menjadi ikon utama di Kepulauan Tidung, dan untuk tempat lompat menuju keberanian dan menguji nyali kita.